Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aprilian Amna SPD dari SD 123 Tanesang, Kabupaten Sinjai, calon guru penggerak angkatan 7, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, proses pembelajaran yang didominasi oleh guru. Dalam proses pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Ini berarti bahwa dalam proses pembelajaran, guru bertindak sebagai subjek. Yang kedua, kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi, mencapai KKM dengan mengutamakan aspek kognitif. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, suasana kelas tertib, tenang, disiplin, dan memahami materi merupakan fokus utama guru. Selanjutnya, murid kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka jenuh dan tidak bersemangat. Kemudian ketika saya menanyakan kepada murid apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, kurang memahami karakteristik peserta didik. Terkadang saya ingin murid diam mendengarkan penjelasan saya. Nah, di sini saya tidak memahami bahwa karakteristik murid berbeda-beda. Mereka punya keunikan masing-masing. Ada murid yang bisa belajar dengan audio, ada yang bisa belajar dengan visual, ataupun dengan audio visual. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan murid dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan karakteristik setiap murid saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada murid. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid, mereka akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan pembelajarannya. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan murid. Murid dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan atau minat dan bakatnya masing-masing. Saya tidak memberikan patokan kepada murid tentang bagaimana cara mengumpulkan tugas mereka. Namun, mereka bebas berkreasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, mengemas pembelajaran secara menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar murid meningkat.
Selanjutnya, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid dapat mencari sumber belajar lainnya melalui lingkungan, media cetak, elektronik, maupun internet. Yang terakhir adalah memahami karakteristik peserta didik. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas saya antara lain, yang pertama, menerapkan pendidikan karakter agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar peserta didik lebih antusias, tidak merasa bosan, dan merasa nyaman mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidik menuntun, bukan menuntut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua, pendidikan tidak hanya menekankan pada kemampuan kognitifnya saja, akan tetapi perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid atau menghamba pada murid. Sekian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.